Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa. Dan meskipun kita masih harus melakukan secara online, tetapi saya percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin dan membimbing waktu doa kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup kita itu adalah semua baik, semua untuk kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Mari kita bersama-sama renungkan bersama pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di dalam persekutuan doa. Dan bersama-sama kami rindu menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam pimpinanmu. Kiranya di dalamnya kami dapat menemukan kehendak-Mu dalam bagi hidup kami. Namun sebelumnya kami juga akan merenungkan firman. Kami rindu kiranya hikmat dan pimpinan Roh Kudus boleh dikerjakan dalam hidup kami, sehingga ketika firman kami baca, kami renungkan bersama, kami juga diberikan pengertian dan kekuatan untuk melakukan setiap firman itu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang memandu dan kami semua, dan sepenuhnya waktu kami ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar renungan firman Tuhan kita sore hari ini terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12. Nanti kita akan baca dan renungkan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Korintus 12 ayat keempat sampai dengan ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dengan setia melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang filsuf dengan ketiga muridnya. Suatu ketika sang filsuf ini akan mengadakan sebuah ujian untuk keperluan kenaikan tingkat daripada ketiga muridnya. Dan suatu ketika dia menyampaikan kepada muridnya dan menemukan hari yang akan diadakannya ujian tersebut. Si filsuf menyiapkan sebuah ruangan, dan dalam ruangan itu dia siapkan papan tulis, kapur, dan juga penghapus. Dan tentunya ada 4 kursi untuk dirinya dan ketiga para muridnya. Dan tiba waktunya, harinya tiba untuk ujian itu diadakan. Dan kemudian filsuf ini menggambar sebuah garis di papan tulis. Ya, menggambar sebuah garis di papan tulis. Dan kemudian dia berkata kepada muridnya, para murid, hari ini ujian untuk kenaikan tingkat kalian, dan tugas kalian nanti kalian secara bergilir maju ke depan, menjawab, melakukan apa yang kalian pikirkan. Dan tugas kalian adalah membuat bagaimana caranya membuat garis yang saya gambar ini menjadi lebih pendek. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, si filsuf ini memberikan kesempatan kepada murid yang pertama. Dia maju dan kemudian dia melihat di situ ada penghapus dan juga kapur, dan kemudian dia mengambil penghapus untuk melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Dia menghapus sebagian dari gambar garis yang dibuat gurunya, dan kemudian dia katakan, "Guru, saya sudah lakukan." "Baik, duduklah engkau." Kemudian murid yang kedua pun demikian. Ya, dia maju ke depan dan kemudian dia berpikir, bagaimana cara saya menjadikan garis ini menjadi lebih pendek? Ya, hanya satu cara, yaitu saya harus menghapus lagi ya garis yang dibuat oleh guru. Kemudian dia mengambil lagi penghapus, dan kemudian dia menghapus ya sebagian dari garis yang dibuat gurunya. Kemudian dikatakan, "Guru, saya sudah melakukan apa yang diperintahkan guru." Kemudian, "Baik, engkau duduklah." Kemudian si guru ini memberikan kesempatan kepada murid yang terakhir. Dia katakan, "Hai muridku yang ketiga, ayo sekarang tugas giliranmu untuk melakukan apa yang saya perintahkan." Kemudian murid ini berhenti sejenak. Kemudian dia melihat ada penghapus dan ada sebuah kapur di depan. Dan kemudian dia tergerak untuk mengambil kapur. Dan kemudian yang dia lakukan adalah dia menggambar garis yang lain yang lebih panjang ya dari garis yang ada sebelumnya. Kemudian dia katakan, "Guru, saya sudah lakukan." Kemudian guru melihat, guru ini cukup tertarik. Dia berhenti sejenak dan kemudian kata kepada muridnya, "Baik,
silakan kau duduk. Kemudian dia katakan pada ketiga muridnya bahwa ujian sudah selesai, kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Dan beberapa saat kemudian dengan sebuah pertanyaan dalam pikirannya sang filsuf berpikir bahwa saya harus bertanya, alasannya muridku yang ketiga ini dia menggambar sebuah garis lagi. Ya, padahal secara dalam hatinya pun filsuf dikatakan ini adalah sesuai yang apa yang saya inginkan. Kemudian beberapa hari kemudian dia berjumpa kembali dengan murid yang ketiga. Dia katakan secara pribadi kepada muridnya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang berbeda dengan ketiga temanmu yang sebelumnya? Dia katakan, guru, saya mau membuat garis itu tampak pendek tanpa saya harus menghapusnya. Saya harus membuka sesuatu yang lebih panjang. Ya, garis lain yang lebih panjang supaya garis yang pertama itu terlihat lebih pendek tanpa saya harus menghapusnya. Kemudian guru katakan, oke, luar biasa engkau. Dan kemudian murid ini bergegas. Bapak Tuhan, kisah ini mungkin merupakan satu gambaran bagaimana kehidupan dunia pada umumnya. Ketika kita dihubungkan dengan kehidupan di dalam hubungan kita dengan orang lain, ya di dalam kita berelasi dengan orang lain, ya di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Seringkali ada satu godaan yang ini satu dorongan manusiawi yang saya pikir ya, bahwa di mana manusia itu selalu terdorong untuk menjadi orang yang lebih mau menjadi orang yang diakui atau menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Dorongan ini yang kemudian saya pikir semua ini adalah satu dorongan yang ada dalam kehidupan manusia dan termasuk kita mungkin ya. Ada dorongan bahwa saya ini mau menjadi lebih baik daripada yang lain. Namun sesuatu yang terjadi adalah bahwa ya itu semua punya, tetapi masalahnya yang terjadi adalah bahwa seringkali cara yang dilakukan itu yang berbeda. Ada orang yang ingin mendapatkan pengakuan, mendapatkan sesuatu yang itu lebih daripada yang lain dengan cara yang tidak benar. Dan juga ada orang yang mempertahankan diri, ya saya harus berjuang untuk saya mendapatkan itu dengan cara yang benar. Bapak Ibu, kisah tadi juga menunjukkan bagi gambaran bahwa seringkali banyak orang tergoda untuk berusaha menghapus sesuatu yang saya gambarkan. Garis itu adalah prestasi orang lain, dan kemudian bagaimana supaya prestasi itu terlihat lebih pendek. Seringkali kita menghapusnya. Tetapi kita melihat satu tindakan yang diambil oleh murid yang ketiga. Saya pikir itu luar biasa. Jarang sekali orang yang kemudian saya ingin berprestasi lebih daripada dia dengan saya membuat sebuah gebrakan. Saya melakukan sesuatu yang terbaik untuk sebuah hal yang tentunya bisa lebih baik daripada apa yang sudah dilakukannya tanpa saya harus menghapusnya. Seringkali yang dilakukan banyak orang-orang dunia adalah berusaha berusaha menjelekkan orang lain dengan tujuan apa? Supaya mereka tampak terlihat jelek, tidak baik, dengan harapan bahwa saya yang kemudian nanti terangkat. Bapak Ibu yang dikasihi, itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus pada waktu itu, di mana ada satu problem yang sedang dihadapi di sana. Mereka adalah gereja yang besar, mereka adalah jemaat Tuhan yang memiliki banyak karunia. Tapi kemudian karunia-karunia itu yang membuat mereka kemudian tanpa pemahaman yang benar. Karunia-karunia itu membuat di antara mereka terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Masing-masing mengatakan bahwa karunia itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah karunia yang saya kerjakan. Apa yang dia kerjakan itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang saya kerjakan. Kemudian Rasul Paulus melihat situasi itu begitu menyedihkan, begitu sangat menakutkan terjadi dalam kehidupan sebuah gereja, sebuah komunitas Kristen yang tentunya ada tanggung jawab lain yang lebih besar yang sebenarnya Tuhan berikan pada mereka. Sehingga dalam bagian itu ada dorongan bagi Rasul Paulus untuk menegur jemaat di Korintus. Kalau kita baca di bagian pasal-pasal sebelumnya, ya kita melihat bagaimana Rasul Paulus menegur dengan keras. Dia katakan ketika
ada orang percaya ketika kalian hidup di dalam perselisihan dengan mengagungkan, dengan menonjolkan karunia masing-masing, maka itu membuktikan bahwa kalian bukanlah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Artinya ini Rasul Paulus mengingatkan pentingnya hal itu. Rasul Paulus melihat bahwa hal itu jika dibiarkan sangat berbahaya dalam kehidupan, di dalam panggilan mereka sebagai komunitas gereja. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa bagi mereka ketika berbicara tentang karunia roh, kita diingatkan bahwa ketika berbicara tentang karunia, ketika berbicara tentang model pelayanan apa yang kita kerjakan, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di sana bahwa semuanya itu bukan berbicara tentang posisi. Ya, semua itu bukan berbicara tentang posisi, tapi semuanya berbicara tentang fungsi. Rasul Paulus ingatkan bahwa ketika karunia roh itu diberikan, ya ketika karunia dan bentuk-bentuk rupa-rupa pelayanan itu diberikan kepada orang-orang percaya, Rasul Paulus sekali lagi ingatkan pada mereka, itu bukan berbicara tentang posisi, tetapi itu semua berbicara tentang fungsi. Sehingga ketika kita melihat di bagian selanjutnya, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan orang percaya dalam komunitas itu seperti halnya tubuh yang terdiri dari berbagai banyak bagian yang masing-masing tidak sama, tetapi masing-masing apa boleh dikatakan kamu nggak penting, ini penting, tidak. Tetapi Rasul Paulus katakan semua tidak berbicara tentang posisi penting dan tidaknya, tetapi semuanya berbicara tentang fungsi. Ya, telinga ini bagian yang saya pikir ya tidak bisa berjalan, tetapi penting bagi tubuh kita karena dengannya kita dapat mendengar. Ya, mata mungkin bagian yang terlemah, bagian yang ini bikin susah, tetapi mata ini juga bagian yang terpenting. Ya, bagian penting dalam tubuh kita. Tanpa mata, tangan tidak bisa dengan baik mengambil sesuatu yang lain. Artinya, ketika berbicara tentang karunia pelayanan, ya di dalam komunitas Kristen, maka itu berbicara bukan ya posisi, ya saya lebih penting, saya enggak, bukan, tetapi ini berbicara tentang fungsi. Dan yang kedua kita diingatkan, yang pertama kita diingatkan bahwa ketika bicara karunia pelayanan, ya kita jangan terdorong untuk kita kemudian menganggap orang lain tidak penting, menganggap pelayanan yang lain tidak penting, menganggap karunia yang lain tidak penting, tetapi kita diingatkan bahwa ya kita perlu melakukan yang terbaik dengan apa yang dipercayakan itu. Maka Tuhan sendiri akan melihat. Dan kita melihat di sini itu semua tidak berbicara tentang posisi, tetapi berbicara tentang fungsi. Kita masing-masing punya fungsi melalui karunia kita dalam gereja. Sekecil apapun karunia kita, bagaimanapun karunia kita, itu semua penting bagi komunitas Kristen, bagi kehidupan gereja, dan melaluinya semua Allah dapat bekerja. Yang kedua kita melihat karunia berbeda. Ya, karunia berbeda, tapi kita diingatkan dalam bagian ini siapa yang ada di balik semua itu. Dikatakan bahwa dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, ada rupa-rupa karunia, ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6 katakan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada satu tujuan, ada satu sumber, ya, yaitu karunia itu berasal daripada Allah, satu sumber, dan juga ada satu tujuan di dalamnya, yaitu melalui karunia yang ada, tubuh itu boleh dibangun menuju kepada kedewasaan. Ya, jadi pertanyaan bagaimana ketika terjadi pertikaian hanya karena karunia yang berbeda? Maka perlu dipertanyakan dari mana karunia itu didapatkan? Apakah itu daripada Allah? Ya, apakah itu daripada Allah atau itu sesuatu yang berasal daripada manusia? Tetapi ketika kita diingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karunia yang diberikan sumbernya hanya dari Allah, dan ada satu tujuan yang sama, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi itu yang Allah kerjakan ya di dalam kehidupan gereja, yaitu bahwa apa? Karunia tidak berbicara tentang posisi, tetapi fungsi. Dan karunia itu berasal dari satu sumber yang sama, Allah, dan juga tujuan yang sama untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita bicara
hal ini, kita diingatkan sebagai orang percaya, ya. Jangan kita ribut, kita mulai merasa bahwa oh ini saya yang terpenting dan rekan saya lain, teman saya yang lain, jemaat yang lain nggak penting. Tidak. Tapi kita boleh mengakui, kita boleh melihat bahwa oh semuanya punya fungsi di gereja. Ada pendoa syafaat, ada orang-orang yang ya mungkin memimpin pujian, mungkin ada orang-orang lain yang punya karunia mungkin menyembuhkan, karunia menasihati, dan banyak karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kita melihat di situ punya fungsi berbeda. Tetapi satu Tuhan dan juga satu tujuan ketika karunia itu diberikan. Bapak Ibu Tuhan, ada sebuah cerita yang akan menutup renungan saya pada sore hari ini. Ada seorang jemaat Tuhan, ini seorang tua, ya seorang wanita yang usia sudah tua. Ya, suatu ketika dia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia setia, tetapi dia itu nggak bisa melakukan sesuatu. Dia bukan orang yang percaya diri, ya untuk berbicara di depan atau di depan jemaat yang lain, di depan orang banyak. Kemudian orang ini karena rindu, saya itu mau melayani, tapi pelayanan apa yang harus saya kerjakan? Kemudian ibu ini menemui hamba Tuhannya. Dia katakan kepada hamba Tuhannya, Pak Pendeta, saya ini pengen melayani Tuhan, tapi saya itu nggak bisa berbicara pada orang lain. Saya nggak bisa ngomong banyak, saya nggak pandai ngomong dan lain sebagainya. Kemudian hamba Tuhan ini menjawab pada perempuan wanita ini, dia katakan, Ibu, ya untuk melayani, untuk terlibat pelayanan Anda tidak harus ya memimpin pujian, ngajar sekolah minggu, kalian apa tidak harus. Engkau bisa melakukan sesuatu yang itu bisa engkau kerjakan. Contohnya engkau adalah orang yang saya perhatikan, ibu ini adalah orang yang rajin berdoa. Coba mulai sekarang ibu ya khusus ya ibu boleh terus semakin setia berdoa. Ya, doakan. Ini sekarang engkau doakan gereja, tetapi coba engkau mendoakan mungkin orang-orang lain yang kau kenal, yang itu belum percaya Tuhan. Kemudian ibu catat dan kemudian doakan setiap hari. Dan itu bisa ibu lakukan, dan itu pelayanan. Dan itu adalah hal yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita. Kemudian ibu ini, oh baiklah Pak Pendeta, mulai sekarang saya komitmen, saya akan catat orang-orang yang saya akan doakan. Satu-satu saya akan catat siapa yang sudah saya doakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian beberapa tahun berlalu, ibu ini dipanggil Tuhan. Ya, ibu ini meninggal. Ya. Namun sebelum meninggal ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam gereja di mana dia ada. Ya. Banyak orang-orang baru, banyak petobat baru, bukan orang pindahan saja, tapi banyak petobat baru yang datang. Yang kemudian ya ketika hamba Tuhan lihat ini orang yang sama sekali baru. Dan saya kenal dia adalah orang yang dulu nggak gereja, tapi sekarang gereja. Ketika ya ditanya dari mana, oh saya tinggal di wilayah di mana ibu itu tinggal. Dan kemudian ibu ini tidak kenal, tapi dia doakan orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian beberapa tahun kemudian ibu ini meninggal. Yang terjadi apa? Pendeta ini melayani untuk pemakamannya dan anak-anaknya kemudian membereskan ruangan di mana kamar ibu tadi ya. Dan kemudian setelah beberapa hari pemakaman selesai dan kemudian anak daripada ibu ini menemui pendeta. Dia katakan dia menyerahkan beberapa catatan pribadi pada ibunya. Dia serahkan pada pendeta. Dia katakan, Pak Pendeta, ini buku ibu saya dan di dalamnya ada catatan doanya. Kemudian ketika dibuka, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pendeta ini terkejut, hamba Tuhan ini terkejut. Dia melihat bahwa ternyata sama persis beberapa orang yang datang ke gereja, orang yang ikut ibadah yang sekarang menjadi jemaat gereja tersebut adalah orang-orang yang namanya, beberapa orang ada yang namanya tercatat di dalam buku ibu itu tadi. Kemudian dikatakan, hamba Tuhan terharu. Dia katakan, luar biasa Tuhan kerjakan dengan karunia yang begitu sederhana, dengan hal yang dilakukan secara sederhana. Ibu ini boleh dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Dari kisah ini kita melihat, ya mungkin saat ini kita adalah orang yang saya tidak tahu, ya saya adalah orang yang tidak tahu
apa karunia saya? Atau saya tidak, bagaimana saya bisa terlibat dengan pelayanan dengan apa diri saya mungkin tidak ada potensi untuk saya berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenali karunia kita. Dan Tuhan katakan bahwa di dalam tubuh Kristus berarti semua anggota tubuh. Berarti setidaknya kita memiliki fungsi di dalamnya. Dan fungsi kita sekecil apapun Tuhan katakan itu penting, ya. Bagaimanapun kita, dimanapun posisi kita, bagaimanapun karunia, firman Tuhan katakan itu penting untuk pembangunan ya tubuh Kristus. Ya, karena bicara karunia bukan posisi tetapi fungsi, dan juga sumbernya satu, Allah dan tujuannya satu. Maka mari kita belajar mengenali karunia kita. Bukan kita tergoda untuk kita melihat karunia orang lain, bagaimana yang dilakukan orang lain, tapi kita mulai mencoba bagaimana saya mau menyalakan, mengobarkan karunia yang Tuhan berikan dalam diri saya, dan kemudian saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, memaksimalkan karunia itu, dan maka semua akan terlihat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kobarkan karunia, karena karunia itu berbicara fungsi. Kita punya fungsi, dan sumber kita satu, Allah, dan tujuannya satu, membangun tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bagaimana panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan ingatkan bahwa setiap kami adalah bagian tubuh Kristus. Setiap kami sama penting di hadapan Tuhan, karena semua berasal pada Tuhan, dan kami memiliki karunia yang Tuhan berikan bagi kami memiliki tujuan yang sama. Hindarkan godaan untuk kami mungkin merasa iri, kami merasa minder dengan apa yang dimiliki orang lain, dengan karunia yang ada pada orang lain. Tapi biarlah kami masing-masing mengenali karunia yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami tahu ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap karunia yang Tuhan berikan, yaitu dengan sebagai sarana untuk pertumbuhan gereja-Mu. Biarlah fungsi semua karunia-karunia yang ada dalam diri kami, dalam setiap kehidupan jemaat boleh berfungsi dengan baik, sehingga melalui semua gereja-Mu boleh semakin dibangun, satu sama lain boleh bertumbuh dalam iman kami, karena karunia-karunia itu boleh dikobarkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami, berkati firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat. Beberapa doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini masih sakit. Yang kedua, kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita berdoa bagi para hamba Tuhan, para majelis, dan para aktivis gereja. Kita juga berdoa bagi setiap pekerjaan Tuhan, dan juga di Berita Kasih maupun di Pos Widono Mulyo, dan kita juga terus bawa dalam doa kita bagi keberadaan bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita menyatukan hati kita, membawa setiap seruan kita itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur kesempatan indah kami masih Tuhan perkenankan, kami menaikkan setiap syafaat kami. Tuhan Kau tolong, kiranya Engkau boleh menyediakan hatimu untuk kalau Tuhan boleh mendengar setiap doa kami pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami bersama-sama teringat bagi setiap saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami terus membawa mereka di dalam doa kami. Kiranya Allah berkarya, Allah bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga melalui karya-Mu mereka boleh mengalami pemulihan yang ada pada Tuhan. Kerinduan kami di tengah-tengah kondisi sakit, kiranya iman, pengharapan mereka boleh semakin diteguhkan, dan mereka boleh terus memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan setiap sarana, obat-obatan, terapi, dan juga upaya-upaya yang lain yang itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkarya, Tuhan pakai itu semua untuk menjadi sarana bagi kesembuhan saudara kami. Kami menyerahkan untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suratman, Ibu Suprapti, Bapak EDS, Ibu Herti, dan juga kami serahkan untuk pemulihan daripada Ibu Isa dan jemaat-jemaat yang lain yang saat ini dalam kondisi sakit.
kiranya Tuhan juga boleh tolong dan Tuhan boleh merawat mereka. Anggota keluarga, suami istri yang boleh mendampingi, kiranya Tuhan juga boleh tolong. Hikmat-Mu, kasih kepada Engkau diberikan bagi mereka, kesabaran, kelemah lembutan dalam mendampingi keluarga mereka diberikan bagi mereka. Kami juga bersama-sama Bapa berdoa bagi setiap kehidupan jemaat-Mu dalam segala problem hidup, pergumulan hidup. Kiranya Engkau juga boleh berkati mereka. Kami tahu pada Allah yang setia, Allah yang terus berkarya dan setia akan setiap perkataan dan janji-Mu. Oleh karena itu jemaat-Mu pun didorong untuk terus mendekat pada Engkau, melibatkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga bersama-sama Bapak berdoa bagi pekerjaan di gereja-Mu, segala pelayanan yang ada, aktivitas pelayanan yang ada, Tuhan tolong. Kiranya semua boleh diberkati Tuhan, melalui semua itu boleh membawa setiap iman, anggota, jemaat dan juga setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas yang ada boleh bertumbuh dalam iman pengharapan. Kami serahkan untuk kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu remaja, kebaktian komisi wanita dan juga pelayanan-pelayanan online, PPD dan lain sebagainya. Pelayanan-pelayanan perkunjungan yang dilakukan Tuhan juga beri berkat di dalamnya. Dipakai Tuhan sebagai sarana bagi pertumbuhan iman setiap jemaat-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa bagi kehidupan para hamba Tuhan dalam segala pergumulan pelayanan dan keluarga. Kami berdoa bagi para majelis dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang boleh dikerjakan, dan juga dalam segala kehidupan pergumulan mereka. Aktivis pelayanan yang ada juga Tuhan boleh berkati. Masing-masing karya-Mu boleh dikerjakan bagi mereka. Hikmat-Mu boleh diberikan bagi mereka untuk semakin setia dan semakin melakukan yang rindu melakukan yang terbaik bagi Engkau. Berkati untuk pekerjaan usaha mereka, kehadiran mereka tengah-tengah masyarakat, Tuhan juga boleh pakai mereka. Bapa kami di surga, kami juga tak lupa berdoa untuk sekolah Kristen Terkasih dalam proses persiapan tahun ajaran baru. Tuhan tolong. Pembukaan pendaftaran siswa baru, Tuhan tolong. Kiranya banyak orang tua yang didorong oleh Tuhan, digerakkan untuk menitipkan anak-anak mereka di mutu diri di sekolah ini. Kami berdoa juga Bapak bagi para pengurus yayasan, koordinator sekolah, para kepala sekolah dan juga guru-guru dan staf pegawai yang ada. Mereka bersinergi melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersama-sama juga berdoa bagi anak-anak, kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka dalam masa-masa pandemi ini, mereka boleh tetap ditolong untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun secara daring mereka ikuti. Kami menyerahkan sekali lagi sekolah ini. Kami juga berdoa bagi sekolah Kristen Terkasih POSWI Donomulyo, kiranya Allah juga boleh berkati dengan penyertaan-Mu. Tuhan boleh berikan tumbuh kembang bagi pelayanan di POSWI ini, dan kiranya melalui pekerjaan Tuhan di sana banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu, pengurus yang ada dan juga seluruh jemaat dalam pergumulan masing-masing. Tuhan boleh tolong. Ya, selanjutnya kami juga Bapak, kami berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami di dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Tuhan tolong berkati pemimpin negara kami, kiranya semuanya boleh ditolong Tuhan memikirkan solusi terbaik bagi pemulihan bangsa negara kami. Dan akhirnya kami juga menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan juga boleh berkati, karya-Mu boleh dikerjakan bagi gereja-Mu, sehingga kebenaran Allah boleh disampaikan dan gereja-Mu boleh terlibat aktif dalam pembangunan bangsa negara kami. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk setiap doa kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan doa kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan tolong kami dan Tuhan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian persekutuan doa kita sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan Tuhan memberkati.